video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam_tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Apa sih yang dirasa Zul ketika ketangkep gitu? Nah oke Zul, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Minum dulu deh. Iya, santai aja sih. Ya, jadi Sobat Busam tadi sudah cerita bahwa di ciduknya itu ketika keluar dari rumah ya, itu waktu itu apa yang dirasakan? Kaget pasti. Ya awalnya ngira nih pembegalan ya kan, awalnya ngira gitu. Soalnya lagi jalan tiba-tiba pas ngeliat ke samping udah ada orang bertopeng bawa laras panjang gitu. Laras panjang ya sekitar berapa orang ya, mungkin kayak 10 orang kali ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor berapa orang gitu kan. Ya langsung ditarik aja gitu, kebetulan saya kan bawa tas ya, ditarik tas saya, terus jatuh, nah, dimasukin dalam mobil, barulah diinterogasi, sambil diinterogasi kan. Ya bilang, ditanyain, kamu bener nggak namanya Abu Arkam? Saya bilang, iya benar, saya namanya Abu Arkam. Benar nggak kamu ada perencanaan ini? Saya bilang, benar Pak, saya ada perencanaan memang untuk melakukan aksi terorisme gitu. Aksi apa itu? Coba lebih spesifik. Waktu itu rencananya mau ngapain? Rencananya itu yang pertama pengeboman Polres yang ada di Sumatera Utara. Terus yang kedua perampokan mobil bank yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Solo. Terus yang ketiga hijrah dari Indonesia menuju ke Filipina. Saat itu yang paling terdekat sih Filipina ya. Filipina ada mana nih? Mindanao? Marawi. Ya, Marawi atau Mindanao sama sih. Ya. Ya bisa jadi Marawi, kalau nggak ke Marawi itu ke Mindanao tadi bener. Saat itu kayaknya masih di Marawi deh kayaknya. Iya. Nah terus itu yang keempat ke Suriah hijrahnya tadi. Kalau nggak Filipina, Suriah. Planningnya udah sampai sejauh itu ya? Ya udah. Kebetulan teman-teman JAD Sumatera Utara dan yang di Kalbar tadi ini, yang di Kalimantan Barat kan saya juga terhubung tuh. Jadi saya terjaringnya 2 organisasi, yang pertama di Kalbar sama yang di di Sumatera Utara. Kalau yang di Kalbar itu udah paham koneksi-koneksi untuk hijrah ke Filipina itu udah paham gitu, koneksi untuk hijrah kayak ke Suriah itu udah paham kayak gitu. Kalau yang di organisasi teroris yang ada di Sumatera itu masalah pengeboman aja sih, masalah aksi-aksi aja. Kalau yang di Kalbar ini kita jaringannya tadi hijrah dari dari Indonesia ke Filipina atau ke Suriah, seperti itu. Endingnya di Suriah itu? Endingnya mati syahid ya kayak gitu. Di sana, di Suriahnya? Iya, seperti itu. Nah berarti ini masuk ke pertanyaan yang tadi kita skip itu loh. Nah itu tadi. Setelah itu kan masuk menjalani hukuman ya? Iya, yang tadi masalah gelar teroris tadi. Iya, setelah itu kan diberikan gelar teroris. Setelah keluar dari penjara pun masih embel-embel mantan teroris lah gitu ya. Itu kan menjadi beban, dia kayak stempel di jidatnya Zul itu. Kemanapun Zul pergi, ketika diperkenalkan, ini dia mantan teroris. Itu gimana perasaan Zul menerima label-label kayak gitu tuh? Label-label masih ada nggak kebanggaan yang tadi yang awal itu? Yang merasa keren tadi atau kita flashback? Kalau misalnya label mantan teroris itu saya gunakan untuk dakwah nih, misalnya mendakwakan teman-teman yang berideologi terorisme, saya pikir itu bisa jadi kebanggaan bagi saya. Kalau misalnya itu diniatkan untuk dakwah gitu kan, karena mereka yang berideologi terorisme ini lebih mudah untuk mendengarkan orang yang pernah sepaham dengan mereka daripada mendengarkan orang dari luar gitu. Makanya mereka itu sistem doktrinnya itu adalah salah satunya jangan mendengarkan orang yang tidak sepaham dengan Anda gitu loh. Misalnya kayak ustadz-ustadz yang kondang nih yang di Indonesia nih, ya adalah ya kan ustadz-ustadz di media tuh. Nah itu kita nggak boleh buka media mereka gitu. Jadi salah satu cara buat pencegahan ini menurut saya ya dakwah dari orang-orang yang pernah berbuat gitu, pernah bersama dengan mereka, pernah barengan sama mereka di penjara, pernah merasakan pedihnya jeruji besi. Itu mereka bakal nanya, loh kok lu bisa berubah sih gitu, loh kok lu mau hianatin kita sih gitu.
Nah, nanti kita kan masuk di situ. Bukan gitu, bro, gitu. Kita bukan yang ngianatin lu gitu. Cuman lu coba dengerin gua dulu deh. Coba deh mikir nih, paham-paham kayak gini, baru dah kita masuk di situ dakwah. Gitu. Ini yang kemarin saya sampaikan juga. Perubahannya kan sangat ekstrim, dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan gitu. Tahu-tahu ingin berdakwah gitu ya, untuk melakukan pencegahan tadi. Iya. Kenapa bisa berubah seperti itu? Karena profesi saya dari dulu memang sebagai pendakwah. Berarti ada gitu. penyesalan? Iyalah pasti, kan gitu. Kita itu pasti menyesal gitu. Kalau kita nggak nyesal ya kita nggak mau kayak gini gitu. Ngapain? Di mana Zul? Sorry aku potong. Di mana itu momennya? Pada kejadian apa atau peristiwa apa yang membuat Zul itu jadi kepikiran bahwa ini salah, ini ya kan kemarin yang bangga-banggakan ternyata itu tidak baik, kemudian berubah drastis. Kapan itu? Proses saya berubah itu nggak langsung ya gitu. Jadi ketika saya ditangkap itu saya masih ngelawan gitu ya kan. Bahkan waktu saya ditangkap itu saya masih ketawa-ketawa gitu. Tangan saya kan diikat tuh di belakang. Diikat di belakang, mata ditutup. Pas waktunya siang dikasih makan siang sama ininya yang nangkepin itu, disuapin sama mereka gitu. Saya masih ketawa gitu. Saya ketawa saya bilang kok ada ya polisi nyuapin teroris, saya bilang kayak gitu sambil ketawa gitu. Karena itu nggak langsung berubah. Ketika masuk di Polda Metro Jaya pun saya nggak langsung berubah gitu. Densus datang tiap hari, baik ke kita gitu ya kan, nawarin makanan, nawarin minuman, tapi kita itu tetap cuek lah gitu istilahnya. Mereka ucap salam kita nggak mau jawab. Itu lama prosesnya. Setelah 6 bulan, nah itu 6 bulan itu saya udah mulai mikir gitu. Ternyata Densus yang katanya ini jahat nih, suka jahatin ikhwan-ikhwan, suka jahatin teman-teman kita, yang suka muduh teman-teman kita, ternyata kayak gini orangnya baik gitu ya kan. Kita di Polda dilayanin, saya dibelikan Al-Quran, dibelikan baju muslim buat sholat, keperluan saya apa aja dipenuhin sama tim Densus gitu, keperluan ibadah saya padahal ya kan gitu. Apalagi mereka tiap hari tuh selalu bilang ke kita gitu, kita ini sama-sama muslim, sama-sama sholat. Nah itu pelan-pelan gitu saya tuh akhirnya mau coba deh saya ngaji lagi deh gitu deh, saya singkirin dulu deh doktrin untuk tidak mendengarkan pemahaman lain, itu saya singkirin dulu deh. Coba. Kata-kata apa Zul yang Zul pernah dengarkan, baik itu dari Densus maupun dari orang yang ada di dalam penjara juga, yang membuat apa ya, terbetik gitu, oh ini saya salah ya selama ini, akhirnya menjadi titik tolak perubahannya Zul? Ketika saya mulai membuka pikiran, membuka wawasan, saya ingat-ingat lagi pelajaran di pondok pesantren gitu. Jadi kan lingkungannya kan udah lingkungan Densus tuh, bukan lingkungan ikhwan-ikhwan, bukan lingkungan yang sepaham lagi tuh, lingkungan sama Densus. Di situ saya mudah untuk berpikir gitu, akhirnya mudah untuk membuka wawasan gitu, membuka akal gitu. Kalau orang yang terdoktrin, kemudian dia lingkungannya lingkungan itu terus, ideologinya itu ya, mau disusup, mau dinasihatin gimana pun ya tetap nggak bisa. Tapi beda ketika di Polda, teman-teman kan Densus semua tuh. Nah di situ kata-katanya salah satunya adalah, saya cuman ingat aja dari pondok pesantren, yaitu kalau kita berperang itu kita dilarang untuk membunuh wanita dan anak-anak, itu membunuh wanita dan anak, dan dilarang menghancurkan rumah-rumah ibadah. Sedangkan yang fakta yang terjadi di Indonesia, aksi-aksi terorisme ini justru kok menyasar tadi gereja-gereja dan wanita, anak-anak yang ada di dalam gereja itu. Itu pelan-pelan saya mikir dulu, waduh ini di sini udah kayaknya udah keliru deh gitu. Terus nanti masuk lagi ke yang lain-lain itu, tapi bertahap sih, saya nggak bisa langsung berubah itu, enggak Bu gitu. Berarti muncul lagi ya memori-memori ilmu-ilmu yang didapat waktu di pondok pesantren kan? Ya, karena waktu ditangkap itu berarti membantu dong, iya, apa yang didapatkan di pesantren itu untuk mengembalikan kembali kesadaran. Karena kan kalau kisahnya Nabi kan adalah panglima perang, dan ya istilahnya kalau SOP-nya lah prosedurnya Nabi berperang itu kan nggak boleh merusak tempat ibadah, perempuan dan anak-anak nggak boleh, fasilitas umum nggak boleh gitu. Itu kan didapatkan dari pesantren kan, dan kemudian itu yang memunculkan kesadaran kembali, muncul lagi ya memori-memori. Jadi doktrin-doktrin ini kan real dan murni dari media sosial kalau saya gitu.
Itu saya tuh udah nggak mikir lagi pelajaran pondok pesantren, nggak mikir lagi pendapat ustadz, nggak mikir lagi pendapat orang tua. Pokoknya udah ikutin aja udah alurnya yang ada di paham terorisme itu seperti apa, kita ikutin, nikmatin kayak gitu. Nah pas ditangkap tuh merasakan pedihnya penjara, di situ seakan-akan kayak ada teguran keras gitu. Teguran keras, terus kita mikir apakah dalam mengamalkan agama Islam harus dengan cara seperti ini gitu. Kalau emang dengan cara seperti ini berarti harusnya mayoritas kaum muslimin itu hidupnya di penjara. Apakah mengamalkan agama harus seberat itu? Coba pikir deh, orang-orang yang berideologi terorisme, coba mikir, mengamalkan agama itu harus berat itu kah? Itu merasakan nasib penjara, harus merasakan nasib penjara, harus merasakan dinginnya lantai penjara, udara penjara. Wah, saya pikir mengamalkan Islam itu nggak harus sampai seperti itu deh gitu ya kan. Ada hal-hal yang bisa kita berjuang dalam Islam, tidak harus seperti itu gitu. Saya pikir seperti itu. Kalau bisa saya simpulkan ya Zul ya, Zul itu kan dapat doktrin-doktrin itu di media sosial dan belajar agamanya juga di situ secara sepotong-sepotong, tidak utuh gitu ya, sehingga mudah sekali untuk mendapatkan pengaruh karena mendapatkan ilmu yang sepotong-sepotong tadi itu kan Zul, begitukah? Benar nggak? Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi mereka itu dalam mendoktrin paham ini langsung ke bab jihadnya gitu. Kita itu langsung ke bab jihadnya, dan bab jihad nggak punya basicnya ya? Iya, dari dasar-dasar yang kayak beda kan kalau di pondok pesantren ya. Kalau saya dulu waktu di pondok pesantren pertama kali itu diajarkan yang mudah-mudah gitu, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, ibadah, sholat, bagaimana berakhlak, berbudi luhur gitu ya kan. Tapi kalau pas di ideologi terorisme ini langsung ke dalam bab jihadnya gitu, langsung bab kekafiran, peperangan, kemusyrikan dan kebid'ahan. Pokoknya hal-hal yang membuat kita akhirnya menyalahkan orang lain. Oh, ternyata dia salah berarti dong. Di paham terorisme dijelaskan seperti ini, mereka kafir. Betul, keliru dong ya Zul, kamu setuju nggak? Keliru dong kalau kita belajar agama dari media sosial dengan cara sepotong-sepotong, tidak menyeluruh gitu. Setuju banget gitu. Jadi pondok pesantren itu udah tempat yang tepat lah untuk belajar agama ya. Bukan kayak saya yang justru mantan santri kok malah pergi ke media sosial gitu. Jadi Zul menyarankan orang untuk kembali ke pesantren lagi, belajar agamanya di situ. Harus ke pondok pesantren untuk memperkuat basic tadi. Harusnya pondok pesantren itu bisa jadi tameng, harusnya bisa jadi dasar kita untuk menolak paham-paham ini gitu. Tapi gimana ya, namanya sudah terpapar takdir, namanya doktrin, itu bisa kena ke siapa aja gitu. Jangankan ke santri ya, ke aparat keamanan juga bisa kan, ke pejabat juga bisa, ke namanya doktrin, takdir gitu kan. Oke Zul, kembali ke pertanyaan yang tadi tuh yang sempat kita skip. Oh iya. Kalau misalnya panggilan atau sebutan mantan teroris itu menjadi beban, walaupun gue mengatakan bangga gitu ya, ada mungkin merasa bangga, tapi itu kan sebenarnya beban ya, bukan sesuatu hal yang patut untuk dibanggakan gitu. Kalau Zul sendiri mau memberikan sebutan untuk diri sendiri itu apa? Tadi kan mengatakan mau dakwah. Iya. Kalau misalnya kayak semacam duta deradikalisasi gitu, jadi kata terorisnya nggak disebut-sebut lagi. Bebas sih, yang penting itu tujuannya, yang penting intinya dakwah gitu kan. Kalau saya kan sebenarnya arah dakwanya itu saya tuh pengen jangan sampai tuh ada korban lagi gitu dari teman-teman yang sudah terlanjur nih. Di luar sana kan pasti ada nih yang terlanjur berpaham ideologi terorisme kan gitu. Saya pengen mereka tuh bisa belajar dari saya dengan label itu tadi gitu. Oh, mantan teroris berarti dia ini pernah jadi teroris gitu. Minimal saya harus tahu apa sih teroris itu seperti apa sih dan apa dampaknya sih, benar nggak sih dalam Islam gitu ada ajaran seperti itu gitu. Kalau misalnya orang-orang yang udah berpaham terorisme ini melihatnya kayak ustadz, mereka belum tentu mau dengar kayak gitu. Makanya arahnya saya itu sebenarnya untuk itu ke teman-teman ex napiter, mantan-mantan napi teroris yang belum mau berubah, yang masih kontra lah terhadap pemerintah nih misalnya, atau teman-teman di luar sana yang kita nggak tahu nih, yang sudah memiliki paham itu di dalam dirinya.
kayak seperti itu. Kalau tanpa label itu menurut saya ya mereka kayaknya apa ya, kayak mereka nggak percaya. Iya, mereka tuh punya doktrin tuh yang mereka tuh terlalu ini loh, terlalu merasa benar gitu, sehingga mau kamu kiai kah, doktor kah, profesor kah, udahlah mereka yang paling benar gitu ya kan. Nggak keberatan gitu disebut mantan teroris yang dibawa terus sampai seumur hidup begitu, nggak keberatan dengan sebutan seperti itu? Ya itu tadi yang saya bilang, bebas sih, intinya kan tujuannya dakwah gitu. Kalaupun disebut mantan teroris, kita ikhlas aja. Kalau nggak disebut sebagai mantan teroris ya ikhlas juga gitu, intinya kan tetap dakwah gitu loh. Menurut saya seperti itu, nggak apa-apa gitu. Apa yang mau didakwahkan? Apa yang kamu dakwahkan? Banyak hal sih yang pengen saya dakwakan gitu, terutama masalah paham ini sih, masalah paham terorisme, masalah paham radikalisme, separatisme, bahayanya gitu ya. Bahayanya gitu maksudnya, bukan mendakwahkan untuk mengkampanyekan lagi kan, tapi orang, bahayanya gitu. Ya kayak gitu. Sasaran utama dakwahmu nanti itu ke siapa, Zul? Ke generasi muda sih, generasi seumuran ya. Sih, iya gitu. Kenapa Zul? Kenapa pilihnya anak muda juga? Kayaknya kalau ngobrol sama mereka tuh bisa lebih nyambung lah ya. Dan mereka ini kan kebanyakan korban-korban paham ini kan kebanyakan juga generasi muda gitu. Saya pikir seperti itu. Dan karena masih mencari jati diri, yang muda, masih labil. Mereka ini perlulah gitu, untuk bukannya kita malah jauhin ya, kita rangkul gitu, generasi muda ini kita rangkul, kita pahamkan lagi gitu, biar mereka ini bisa terhindar dari paham terorisme, bahkan melalui media sekalipun gitu. Karena itu berani muncul di sini ya. Ya makanya saya berani muncul di sini. Saya ini kan berani muncul di sini itu udah siap dengan segala resiko yang ada. Misalnya ada teman-teman teroris di sana yang tersinggung dengan ucapan saya atau dianggap saya ini pengkhianat. Ya saya dianggap kafir, murtad, itu udah pasti. Itu saya udah siap gitu. Ya. Tapi kan kalau kita niatnya dakwah, kalau kita mati di atas itu kan insya Allah kan mati syahid kan gitu. Itu baru mati syahid yang benar gitu. Itu baru mati syahid yang benar gitu. Bukannya Anda bawa bom terus ngeledakin orang-orang yang gak bersalah, ngeledakin wanita, anak-anak. Jihadnya gitu. Bentuknya lain ya. Iya. Itu jihad para juga. ulama itu udah capek-capek kan mengamankan Indonesia ini biar damai, biar tentram. Terus ada oknum-oknum yang justru pengen berbuat kekacauan gitu. Benar banget itu. Saya jadi teringat kemarin tuh Hari Pahlawan kan, ada diulang-ulang pidatonya Insinyur Soekarno. Soekarno itu nanya kan waktu itu, mana yang lebih susah di eranya dia waktu itu menghadapi penjajah dengan yang sekarang. Kalau menurut Soekarno yang lebih mudah dia dulu, karena dulu lawannya adalah bangsa-bangsa asing. Sekarang lebih susah karena yang kita lawan adalah bangsa kita sendiri. Yang kita bunuhi bangsa kita sendiri. Yang kita bom bangsa kita sendiri. Kalau dulu kan berperangnya melawan penjajah asing ya, ketahuan siapa lawannya. Sekarang orang yang ada di samping kita ternyata wah punya niatan meledakkan diri ini. Ya seperti itu lah. Di situ letak kita saat itu ya itu salah satunya ya media-media sosial ini kan. Karena di media-media sosial ini orang tuh bebas gitu berekspresi gitu kan. Bebas menyampaikan paham-pahamnya gitu. Maksudnya dengan cara-cara masing-masing lah gitu ya kan. Dia sekarang sudah merasa steril gitu. Steril dari paham radikalisme. Dan steril dari perasaan ingin kembali lagi. Sudah move on 100%? Kalau kayak gitu tuh gimana ya? Soalnya masih muda juga kan Zul, masih 21. Orang juga bisa mengatakan masih muda ini Zul, masih plim-plan, masih labil. Bisa jadi Zul besok-besok berubah pikiran. Kalau masalah kayak gitu sih saya tuh selalu berdoa ya. Saya tuh selalu berdoa bagaimana Allah tuh bisa mengistiqomahkan saya di jalan yang lurus gitu. Coba deh kita mikir, kita kan sholat tuh, di situ ada doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku di jalan yang lurus. Padahal kita itu udah Islam, udah jalan yang lurus, kita masih berdoa. Kenapa? Karena kita itu nggak yakin. Bisa aja kita di akhir hayat kita malah murtad nih misalnya, atau di akhir hayat kita malah kita bermaksiat kepada Allah kan kayak gitu. Dan saya itu juga nggak pernah merasa aman ya, saya itu nggak pernah merasa aman. Oh saya udah keluar nih dari paham terorisme, terus insya Allah saya nggak bakal lagi. Nah
itu saya yakin juga nggak bakal lagi. Tapi kita juga nggak boleh merasa aman, merasa bangga terus kita bakal istiqomah gitu. Tetap butuh doa, tetap butuh bantuan orang-orang, dan saya juga tetap butuh bantuan teman-teman semua, bantuan kalian buat mendoakan saya semoga istiqomah terus gitu. Kita doakan Zul, kamu ini generasi muda yang aset bangsa lah ya. Kelihatan kamu orangnya cerdas. Aduh, biasa aja sih. Pinter, berprestasi, manis pula kalau senyum kan? Coba Zul senyum. Iya gitu. Nggak ada yang percaya loh teroris kayak gini. Iya, nggak ada yang tahu. Saya itu waktu berpaham ideologi terorisme itu nggak ada yang tahu, keluarga juga nggak ada yang tahu. Zul, tadi kan Zul bilang mulai terpaparnya dan kemudian mulai mendapatkan doktrin-doktrin teroris sampai kemudian berani dan mau melaksanakan aksi terorisme itu karena pengaruh dari media sosial. Sementara sekarang kan era digital nih, semua anak yang seusianya Zul semuanya udah jago semua pakai teknologi IT gitu. Gimana itu Zul caranya untuk mencegah supaya anak-anak muda yang menjadi sasaran dakwanya Zul tadi ini berhati-hati dengan menggunakan media sosialnya? Kita nggak tahu ya dia buka apa kan, bisa jadi nanti dia nyasar pula masuk ke video-video ISIS tadi itu. Gimana caranya itu Zul supaya menghindari seumuranmu ini untuk ke situ juga gitu?